Halo, saya Fernando Hakim. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum, yaitu membuat salah satunya, yaitu saya jelaskan secara umum, yaitu membuat deteksi cuaca menggunakan API, serta yang kedua membuat suatu menu. Menu ini isinya berbagai gambar yang nantinya akan jika ditekan akan muncul deskripsi daripada gambar tersebut. Nah, nanti pada menu-menu tersebut menggunakan grid yang sudah dipelajari pada praktikum. Oke, langsung saja ke programnya. Nah, seperti ini. Fitur pertama yaitu informasi cuaca, yang API-nya saya dapat dari OpenWeatherMap. Nah, untuk mengaksesnya saya membuat struktur file sebagai berikut, yaitu di bagian data untuk API terdapat destination API client, destination API service, weather API client, serta weather API service. Selanjutnya, untuk pada bagian model, saya membuat destination model, weather model, app database. Sampai weather model. Selanjutnya, destination saya membuat destination adapter serta destination detail activity. Selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu destination API client. Nah, yang mana ini adalah link yang saya buat untuk base gambar pada menu gambar tadi, yang di menu gambar yang jika diklik menggunakan fungsi grid tadi, yang mana jika ditekan akan menampilkan detail daripada gambar tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang destination API service. Nah, di sini nih destination API service ini merupakan list di destination model, masing list daripada untuk destinasi masing-masing pada menu destinasi tersebut, yang saya buat di sebuah fragmen, yaitu fragmen galeri. Jadi di fragmen berbagai seperti ini yang sudah dipanggil dari destination API service, dari destination model seperti itu. Jadi akan muncul list, akan muncul deskripsi lengkapnya. Selanjutnya saya menjelaskan weather API client. Nah, untuk di sini menggunakan link daripada OpenWeatherMap, yang nantinya API-nya akan saya gunakan API default yang saya dapat dari website tersebut untuk mengecek cuaca dari lokasi default yang saya miliki. Seperti itu. Selanjutnya weather API service. Untuk weather API service ini saya mengisi untuk menampilkan cuacanya seperti itu. Nah, di sini terdapat 3 query, yang mana masing-masing variabelnya itu untuk city, yaitu kota, API key yang mana saya dapatkan dari website weather tadi, serta units. Nah, seperti itu. Jadi nantinya akan digunakan fungsi get untuk mengambil cuaca yang didapat dari API default dari website tersebut. Selanjutnya
saya akan menjelaskan untuk destination model. Jadi destination model ini cuma berisi model daripada struktur utama pada fragmen galeri. Nah, jadi terdapat 3 variabel seperti ID, author, serta download URL. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang writer model. Jadi di writer model ini terdapat 3 data class yang masing-masing saya gunakan untuk memanggil. Yang pertama seperti writer model yang berisi nama, main, dan writer. Untuk data class yang kedua yaitu untuk main yang berisi suhu. Selanjutnya untuk data class writer yang merupakan data class ketiga di sini berisi ringkasan cuaca dan deskripsi seperti itu. Nah, untuk itu saya lanjut ke destination adapter. Nah, di bagian adapter ini terdapat beberapa fungsi seperti pemanggilan list pada destination model. Selanjutnya item destination binding juga yang saya panggil di sini item destination model. Selanjutnya untuk inner class ini, jadi inner class item destination binding ini saya gunakan sebagai inner class yang letaknya di destination adapter. Nah, fungsi-fungsinya seperti pada on create view holder ini fungsi binding untuk item destination yang merupakan inner class daripada destination adapter. Selanjutnya untuk pada destination yang selanjutnya pada fungsi on bind view holder, saya menggunakan fungsi holder bind items ini untuk mendapatkan masing-masing posisi daripada destinasi tersebut yang disusun rapi dengan grid tadi. Selanjutnya destination detail activity. Di destination detail activity ini berisikan 2 variabel seperti itu. Saya menggunakan 2 variabel untuk meloading author dan URL. Jadi author ini tadi tulisan pertama yang muncul atau seperti judul lah pada gambar seperti itu. Jadi ketika nanti fragmen tersebut dibuka, authornya dipanggil dan URL juga. Nah, pada fungsi glide ini juga terdapat binding image photo, yang mana image photo ini adalah gambar eksternal yang saya gunakan untuk menampilkan pada fragmen tersebut. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di galeri fragmen. Di galeri fragmen ini menampilkan beberapa fungsi seperti yang pertama get destination seperti itu fungsi yang untuk digunakan pada fragmen. Selanjutnya pemanggilan destination adapter, serta nantinya jika API tersebut tidak berfungsi atau tidak cocok, maka akan ada alert gagal mengambil destinasi yang saya gunakan fungsi toast make text seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian dashboard activity. Di dashboard activity ini saya cuma menggunakan untuk berpindah ke fragmen galeri. Saya terapkan di bottom navigation view-nya seperti itu untuk memasukkan item galeri yang sudah saya terapkan di bottom navigation view XML. Jadi saya membuat di Kotlin-nya untuk berpindah dengan menggunakan replace. Jadi saya menggunakan fungsi replace fragment pada dashboard activity untuk berpindah dari fragmen lain ke fragmen galeri.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pada bagian layout. Destination detail. Seperti ini, terdapat image view serta text view, yang mana yang tadi itu gambar serta judul yang dipanggil daripada link yang sudah saya gunakan tadi. Saya inisialisasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan item destination. Nah, untuk item destination ini terdapat seperti image view dan text view. Seperti itu, hanya untuk tampilan saja. Selanjutnya pada fragment galeri. Nah, untuk fragment galeri ini terdapat dua fungsi, yaitu text view serta recycle view untuk mengambil gambar TV gallery title seperti itu. Selanjutnya pada bagian bottom navigation menu, saya juga menambahkan yang tadi saya bilang, yaitu item. Jadi fragmen tersebut ada tampil di bottom navigation seperti itu. Selanjutnya saya akan coba demonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat seperti itu. Berikut adalah demonstrasi videonya. Demonstrasi aplikasinya. Pertama, kita login terlebih dahulu untuk masuk kepada bagian dashboard. Pada bagian dashboard langsung akan tampil atau melakukan pemanggilan dari API yang sudah kita dapat, sehingga pada saat dashboard sudah berhasil dibuka, maka akan tampil output daripada cuaca seperti kota, suhu, serta keterangannya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Di sini juga ada tombol refresh cuaca untuk merefresh cuacanya seperti itu jika terjadi kekeliruan pada API yang digunakan. Nah, selanjutnya masuk ke menu gambar yang saya gunakan sesuai dengan tema saya, yaitu travel. Saya gunakan judul Explore Destination. Jadi di sini terdapat gambar dan teks seperti itu. Ketika ditekan, nah pada gambar ini, di sini saya buat keterangannya. Jadi di sini bisa kita ubah keterangan apapun yang digunakan pada gambar. Dan di sini juga sudah digunakan fungsi grid tadi, sehingga gambar-gambar serta text view yang digunakan menjadi rapi seperti itu. Nah, ini dia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.